wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi dengan tayangan Bincang Inspiratif. Nah, Bu Zia mau nanya kabarnya nih, apa kabar pemirsa Alasan TV? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Ya semoga kita selalu sehat ya Bu Zia ya. Amin. Nah, sebelum kita lanjut ke bincang inspiratif hari ini, saya mau mengingatkan kembali nih untuk jangan lupa pemirsa Alasan TV untuk selalu like, terus selalu komen juga dan juga share video ini. Jangan lupa satu lagi, jangan lupa di-subscribe ya channelnya seperti itu Bu Zia. Betul sekali. Karena akan ada hadiah menarik dari Alasan TV yang akan dibagikan oleh panitia Alasan TV. Nah, seru banget Wah, kalau seru misalnya banget ada ya. hadiah gitu ya, pasti Betul. semangat ikutan untuk menontonnya. Nah, oke. Untuk bincang inspiratif hari ini, kali ini kita kedatangan tamu ya Bu Zia ya. Wah, Masya Allah, siapa itu Bu Arinita? Nah, tamunya itu dari Rumah Inspirasi Berbagi Peduli, dari ada Kang Yayan namanya. Kang Yayan adalah co-founder dari Rumah Singgah Al-Fatih. Wah, Masya Allah. Nah, sebelum kita berbincang lebih lanjut dengan Kang Yayan, kita akan menonton tayangan video profil Yayasan Rumah Singgah Al-Fatih. Rumah Singgah Al-Fatih adalah rumah singgah khusus anak yang berdiri di bawah Yayasan Cahaya Al-Fatih Nusantara dan bagian dari Cinta Quran Foundation. Bagi para duafa, khususnya mereka yang putra-putrinya diuji oleh penyakit berat, proses menjemput kesembuhan sang buah hati adalah hal yang cukup menyulitkan. Bagaimana tidak, kebanyakan mereka harus datang jauh dari daerah untuk menuju rumah sakit rujukan pemerintah yang berada di kota Bandung, seperti Rumah Sakit Hasan Sadikin atau Rumah Sakit Cicendo. Mulai dari transportasi, tempat tinggal saat menunggu jadwal periksa atau tindakan, kebutuhan makan sehari-hari, dan biaya obat di luar BPJS sangat terasa berat. Belum lagi proses administrasi dan prosedur pengobatan di rumah sakit yang kadang tidak dimengerti oleh para orang tua pasien yang kebanyakan duafa dan memiliki tingkat pendidikan yang relatif lebih rendah dibandingkan masyarakat kota yang lebih mampu. Problem-problem inilah yang memotivasi Afin dan Yayan untuk mendirikan Rumah Singgah Al-Fatih dengan menyewa sebuah kontrakan sederhana di Jalan Sukagalih 2 nomor 7, Sukajadi, Bandung. Pada tanggal 10 Oktober 2016, Rumah Singgah Al-Fatih pun mulai beroperasi. Rumah Singgah Al-Fatih menyediakan tempat tinggal gratis dan fasilitas lainnya untuk membantu pasien duafa dan pendamping pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit rujukan di kota Bandung. Di Rumah Singgah Al-Fatih, pasien dan orang tua bukan hanya mendapatkan pelayanan tempat tinggal, namun di sini para pejuang kesembuhan juga difasilitasi kebutuhan makanan sehari-hari, layanan ambulans dan transportasi, susu anak, kebutuhan sehari-hari seperti pampers, dan obat-obatan yang tidak tercover oleh BPJS. Pasien yang dibantu oleh Rumah Singgah Al-Fatih kebanyakan dari daerah, sehingga kadang para orang tua pasien kebingungan dalam prosedur administrasi di rumah sakit. Untuk itu, Rumah Singgah Al-Fatih juga memberikan pendampingan pasien dalam melakukan administrasi di rumah sakit. Sampai saat ini, sudah lebih dari 192 pasien yang tercatat sebagai pasien dampingan Rumah Singgah Al-Fatih. Di tahun ini, insya Allah Rumah Singgah Al-Fatih memiliki visi untuk menambah kapasitas, memperluas manfaat bagi umat, dan bisa melayani lebih banyak lagi pasien. Selain pelayanan rumah singgah, pendampingan dan obat-obatan, Al-Fatih juga memiliki program belajar tahsin dan kajian agama Islam dan pembekalan mental bagi para orang tua pasien. Sehingga diharapkan keluar dari Rumah Singgah Al-Fatih, pasien bukan hanya sehat jasmani, namun juga semakin dekat dengan Allah, serta menunjukkan peningkatan iman dan takwa. Guna memberikan manfaat yang lebih luas, Yayasan Al-Fatih juga memiliki program kemanusiaan, yaitu Al-Fatih Peduli, yang aktif dalam penyaluran bantuan tanggap bencana dan kegiatan kemanusiaan lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita dalam usaha-usaha kebaikan ini dan senantiasa meluruskan niat kita untuk bekerja hanya mengharap ridhonya. Amin ya Rabbal Alamin.
Wah, Masya Allah ya Bunda Anita, berkat tayangan tadi kita tahu nih kegiatan apa aja yang udah dilaksanakan oleh Rumah Singgah Al-Fatih ini. Nah, tapi Bu Zia pengen mencari lebih jauh lagi tentang Rumah Singgah ini. Boleh kita panggil aja ya sekarang Pak CEO-nya. Kang Yayan, mohon dipersilahkan. Assalamualaikum Kang Yayan. Apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana puasanya? Alhamdulillah. Udah mau hari terakhir nih kita nih Lebaran bentar lagi ya Kang Yayan ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk kesini untuk berbincang-bincang nih sama kita. Nanti kita akan memberikan beberapa pertanyaan yang harus Kang Yayan jawab ya, betul Bu Zia? Betul. Oke, kita langsung saja nih. Diawali dengan gimana sih ceritanya sejarah singkat terbentuknya Rumah Singgah Al-Fatih ini, Kang? Iya, kalau untuk sejarahnya itu Rumah Singgah Al-Fatih atas dasar kegelisahan ya, kegundahan kami gitu sebagai dulu pengurus melihat para pasien duafa yang kesulitan untuk berobat gitu. Jangankan untuk mereka berobat ke Bandung gitu, untuk biayanya berangkatnya aja itu mereka kesulitan gitu, belum dengan tempat tinggal selama di Bandung, makan gitu kan, terus obat-obatan yang tidak di cover BPJS, ditambah lagi dengan administrasi yang sulit gitu di rumah sakit gitu. Jadi akhirnya kita di tahun 2016 ya, 10 Oktober 2016 kita membuat atau mendirikan Rumah Singgah Al-Fatih. Masya Allah sekali ya. Nah, tadi tuh udah di-mention nih program-programnya kayak menyediakan tempat tinggal, menyediakan makanan, juga obat-obatan. Nah, ada program lain nggak sih yang dijalankan oleh Rumah Singgah Al-Fatih ini? Ya, kalau untuk fasilitas yang kami berikan, insya Allah 100% itu gratis. Wah, Masya Dari Allah. tempat tinggal, obat-obatan yang tidak di-cover BPJS, nutrisi seperti susu, madu, vitamin, terus pengantaran ambulan gitu ya, dari rumah singgah ke rumah sakit, dari daerah ke rumah singgah gitu, itu kita antar jemput. Terus dan alat-alat penunjang kesehatan seperti mata palsu, tongkat kru, kaki palsu gitu, itu juga kita coba cover. Pendampingan di rumah sakit pun juga kita cover. Dan mungkin kalau untuk program-programnya selain membantu rumah singgah pasien-pasien dampingan, itu kita juga ada program kemanusiaan Al-Fatih Peduli, itu fokus ke bencanaan. Jadi kalau ada bencana-bencana insya Allah kita juga turun. Terus ada Al-Fatih Berdaya, itu untuk membantu memberdayakan orang tua pasien gitu. Karena fokus kami bukan hanya sekedar anaknya sembuh, tapi memang kami ingin setelah sembuh orang tuanya tetap bisa berdaya dan bisa produktif gitu. Jadi harapan kami seperti Mustahik Tumuzaki gitu. Jadi mereka juga bisa membantu, nanti ke depannya bisa membantu pasien-pasien yang lain gitu, dengan berdayakan pemberian modal, usaha, terus pembinaan dan segala macam. Dan mungkin yang sekarang sedang berjalan itu program Ramadan, insya Allah itu program Ramadan. Kalau kita fokusnya di tebar sahur iftar, insya Allah target kami di 1000 porsi selama Ramadan, itu kita tebar untuk ke rumah sakit gitu. Karena kalau untuk di rumah sakit sedikit sekali yang memang membantu gitu. Karena kalau untuk mencari sahur gitu, untuk makan sahur atau berbuka memang mereka kesulitan gitu. Jadi kita fokusnya memang ke rumah sakit. Terus kalau untuk program kado lebaran juga kita total pasien dampingan kita tebar parcel gitu. Jadi diantar ke rumah-rumahnya, diantar langsung ke daerahnya. Bahkan kalau yang terjauh ya kita paketkan. Wah, Masya Allah ya. Kita banyak sekali ya Bu, dan kita program-program yang dilaksanakan oleh Rumah Singgah Al-Fatih ini. Nah iya betul banget Bu Zia. Terus tadi kan kalau dilihat dari video yang sudah kita tayangkan tadi, kebanyakan nih Kang pasiennya tuh anak-anak. Apakah emang rumah singgah ini dikhususkan untuk anak atau gimana? Ya, kalau untuk kami fokus memang ke anak-anak dari 0 bulan ya sampai 16 tahun. Gitu. Jadi memang khusus, karena kalau untuk menurut kami gitu pasien anak-anak dan dewasa itu nggak bisa disatukan.
Kalau untuk anak-anak itu butuh kesenangan gitu. Jadi kita bikin kayak taman bermain kayak gitu ya, untuk jadi bebas mereka mau lari-lari, loncat-loncat segala macam. Tapi kalau untuk pasien dewasa mereka butuh ketenangan, harus hening, harus tenang gitu. Jadi memang kita coba pisahkan gitu. Oke. Jadi bukan hanya anak-anak saja yang dirawat, tapi ada orang dewasanya juga. Kalau saat ini fokus ke anak-anak. Oh, masih fokus fokus ke anak-anak. Oke. Nah, kalau saya boleh tahu nih Kang Yayan, ada berapa anak sih atau ada berapa pasien yang dirawat oleh Rumah Singgah Al-Fatih ini, dan biasanya berasal dari daerah mana aja Kang Yayan? Per hari ini berarti total dampingan kami ada 340 pasien yang sudah terdampingi ya, sudah terbantu dengan oleh Rumah Singgah Al-Fatih, itu dari Aceh hingga Papua, alhamdulillah. Kalau perharinya itu di rumah singgah itu 20 sampai 25 pasien. Wah, Masya Gitu. Allah. Jadi itu kalau untuk pasien anak dikali 2 atau kali 3 deh, karena ditemani sama bapak atau ibunya, atau ditemani bapak ibunya gitu. Jadi setiap hari misalkan kalau 20 pasien perharinya berarti ada 60 pasien 60 jiwa yang harus kita dampingi dan layani di Rumah Singgah Al-Fatih. Oke, wah, Masya Allah ya, banyak sekali ya. Bu Zia ya. Merinding Bu Zia loh, dari Sabang sampai Merauke ini Iya, pasiennya. Wah, hebat sekali. Oke, kalau misalnya kan tadi pasiennya sudah lumayan banyak juga nih, kira-kira kebanyakan nih penyakit yang diderita sama pasien itu yang sekarang lagi ditangani itu apa? Kalau untuk pasien yang kita tangani itu ada lebih banyaknya sih cancer ya. Ada cancer anak-anak tuh sudah ada cancer ovarium, cancer osteosarkoma, cancer tulang, gitu, cancer leukemia gitu. Jadi tumor, dan mungkin sekarang lagi yang di Al-Fatih ini yang sekarang kita banyak tangani sindrom nephrotik gitu. Salah satu kayak apa, kelainan gagal ginjal gitu. Jadi kalau dia tidak konsumsi obat khusus itu tuh bisa sampai bengkak-bengkak gitu, dan kalau tidak konsumsi obat tuh bisa jadi stadium gagal ginjal stadium akhir. Jadi itu lagi banyak sekarang, alhamdulillah. Kemarin per hari kemarin juga nambah lagi satu orang lagi gitu. Jadi alhamdulillah. Oh, iya. Nah, kalau Bu Zia boleh tahu nih, ada pendampingan dari dokter pribadi nggak sih untuk pasien-pasien yang di Rumah Singgah Al-Fatih ini? Ya, kalau untuk dokter khusus sih tidak ada ya. Jadi kita juga semua relawan, semua pengurus juga tidak ada basic dari kesehatan sebetulnya. Jadi memang karena ini sakitnya berat, jadi itu langsung kalau ada tindakan segala macam berarti langsung kita bawa ke IGD aja gitu, langsung bawa ke rumah sakit. Tapi alhamdulillah kalau untuk saat ini ada beberapa dokter yang mulai menawarkan diri untuk kalau misalkan hanya sekedar pasang selang, buka perban, dan ada tindakan-tindakan yang misalnya nggak perlu ke rumah sakit, mereka yang datang ke rumah singgah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, Kang Yayan nih, kalau misalkan ada pasien yang butuh bantuan dari Rumah Singgah Al-Fatih ini, caranya itu untuk menghubungi Rumah Singgah Al-Fatih itu gimana sih Kang Yayan? Ya, kalau untuk pasien sendiri sih sebetulnya kalau kami kan tidak mempromosikan sebetulnya ya. Jadi kalau misalkan ada yang membutuhkan itu bisa langsung datang aja ke rumah singgah gitu di Jalan Sukagali, atau biasanya kita ada nomor pelayanan gitu, nanti bisa dicek atau Instagram kami di Rumah Singgah Al-Fatih ID ya. Insya Allah nanti di sana ada informasi. Jadi kalau untuk pasien tidak ada persyaratan khusus, kalau di kami hanya sekedar BPJS maksimal, BPJS kelas 3 yang kita bantu gitu. Jadi terus dan penyakit berat tidak menular gitu. Jadi kalau untuk tidak menular, insya Allah tidak persyaratan tidak libat dan segala macam. Jadi tinggal masuk aja, insya Allah nanti kita coba dampingi. Oke, nah bagi pemirsa Alsen TV nih yang punya tetangga atau kerabat yang membutuhkan bantuan dari Rumah Singgah Al-Fatih, boleh menghubungi di IG Rumah Singgah-Al-Fatih.id ya. Nah, iya betul, jangan lupa langsung kan kalau misalnya udah di Instagram tinggal gampang mungkin langsung ada ininya ya, Kontak personalnya gitu. Jadi langsung aja dicek ke Instagramnya kalau misalnya ada yang membutuhkan ya temannya atau misalnya tetangganya, seperti itu Bu Zia. Nah, kalau misalnya nih, apakah ada lembaga-lembaga tertentu yang saat ini bekerja sama dengan Rumah Singgah Al-Fatih dalam penanganan pasien? Lembaga-lembaga yang Kalau lembaga-lembaga sih hanya sekedar apa ya, berkolaborasi aja mungkin. Kalau untuk khususnya belum ada. Tapi kalau untuk kolaborasi terus membantu untuk
campaign dan segala macam, ya alhamdulillah gitu sampai saat ini gitu ada kerjasama dengan Cinta Quran gitu kan, pimpinan dari Ustadz Fatih Karim gitu, alhamdulillah. Dan lembaga-lembaga lain sih, alhamdulillah gitu, dari Kebun Quran itu karena untuk pengobatan anak-anaknya selain ikhtiar medis gitu, kita coba juga ikhtiar non medis gitu, seperti ada ruqyah atau tibun nabawi. Nah itu kita bekerja sama dengan Kebun Quran, alhamdulillah. Masya Allah sekali ya. Terus tadi kan kalau dilihat dari videonya juga nih yang bekerja sama dengan rumah sakitnya tuh ada Hasan Sadikin sama Cendo ya kalau nggak salah. Nah apakah ada rumah sakit lain atau mungkin ada dari pemerintah juga mungkin ada bantuan untuk rumah singgah Al-Fatih ini? Nah sebetulnya kalau untuk rumah sakit Hasan Sadikin atau rumah sakit lain itu sebetulnya bukan kerjasama aja, bukan bantuan, justru kami hanya pasien yang datang ke Bandung itu kan mereka dirujuknya ke rumah sakit itu gitu. Jadi Hasan Sadikin, Cicendo, Santosa gitu, Al Islam atau rumah sakit rujukan BPJS. Nah biasanya itu pasien-pasiennya kita ada di situ gitu. Terus kalau untuk dari pemerintah ya alhamdulillah sampai saat ini belum ya. Jadi kita masih dari teman-teman, dari para donatur, orang-orang baik gitu ya yang memang mau membantu rumah singgah Al-Fatih. Wah, Masya Allah sekali ya. Nah, Kang Yayan, kalau misalkan nih ada pasien yang tidak memiliki BPJS, akan dibantunya seperti apa, Kang Yayan? Ya, nah kalau untuk itu biasanya kita coba usahakan dulu mereka untuk mengurus BPJS gitu. Kita coba bantu gitu kan, administrasi dan segala macamnya. Tapi kalau darurat atau urgent sekali harus ditindak, kita coba untuk bantu dulu gitu, ditindak. Kita ada satu pasien yang dulu di daerah sudah tumor di pipi, itu udah sampai membengkak gitu kan, dan itu harus segera ditindak. Keluarganya nggak punya BPJS gitu. Alhamdulillah kita coba galang dana dan berhasil untuk dioperasi. Nah kalau untuk kemarin juga walaupun ada BPJS, tapi kalau untuk prosedur ada kanker osteosarkoma ya, kanker tulang, itu harus segera diamputasi, harus segera dioperasi gitu. Jadi karena kalau menggunakan BPJS itu harus dari awal dan misalkan runutnya segala akhirnya kita coba arahkan ke rumah sakit umum karena harus segera diamputasi. Alhamdulillah biayanya juga kemarin 50 juta itu hanya untuk hanya untuk amputasinya saja gitu, dan pindahkan ke rumah sakit. Wah, Masya Allah ya, Kang Yayan. Nah, kalau kendala sih, ada kendala nggak sih Kang Yayan dalam menjalankan rumah singgah Al-Fatih ini yang dirasakan oleh Kang Yayan atau yang dihadapi Kang Yayan sehari-hari? Ya, kalau kendala sih ya, kalau yang terbesar tuh memang pendanaan ya, karena apa ya, karena kita sudah terlanjur berucap ini semua gratis gitu. Jadi kita fasilitasi 100%, ya itu mungkin agak beratnya memang di sana karena kayak obat-obatan kayak tadi yang saya sebutkan sindrom nephrotic itu satu pasien itu bisa sampai 6,3 juta per bulan. Wah, Masya Allah ya. Hanya satu jenis obat itu 6.300.000, belum kayak susu yang diresepkan gitu ya, susu apa kayak Pedia Komplit atau Nutren Junior, Imantrini. Pasien-pasien itu kan minumnya satu kaleng itu biasanya per 3 hari. Jadi bisa dikalikan mungkinnya Pediasure Komplit kan sekitar 300-400-an gitu. Ribu per 3 hari itu harus ganti terus gitu, Masya Allah. Masya Allah sekali ya. Berarti pasien-pasien yang ada di Kang Yayan ini dibantu sampai sembuh begitu ya Kang Yayan? Insya Allah sampai takdir terbaik ya. Iya. Takdir terbaiknya sembuh atau takdir terbaik ya wafat mungkin ya. Insya Allah. Nah, Kang Yayan nih, kalau misalkan ada pemirsa Alsan TV yang ingin berdonasi dan ingin membantu yayasan Kang Yayan ini, caranya kayak gimana Kang Yayan? Boleh, silakan bantuan berupa apapun juga kita terima, insya Allah. Bisa, kalau untuk mudahnya memang bisa langsung tadi mungkin ke Instagram Rumah Singgah Al-Fatih ID, itu udah komplit. Di situ ada reportnya, ada kita report penyaluran,
Terus ada kampanyenya juga di sana gitu. Jadi silakan nanti bisa langsung ke Rumah Singgah Al-Fatih Rumah Singgah Al-Fatih ID ya. Itu bisa bisa di sana lebih lengkap gitu, ada nomor rekening segala macam gitu, kita ada rekening infak, ada rekening zakat sama wakaf. Oke, berarti balik lagi langsung ke Instagram Gus ya. Iya, berarti kalau misalkan ada pemirsa Alsen TV nih yang ingin berdonasi atau berinfak, boleh langsung menuju ke IG-nya rumahsinggah.alfatih.id. Karena di situ akan dicantumkan nomor rekening yang langsung ditujukan untuk Rumah Singgah Al-Fatih ini. Wah, Masya Allah ya. Sekali. Oke, Kang Yayan nih, sejauh ini sudah berapa banyak relawan yang ada di Rumah Singgah Al-Fatih? Kalau total sampai saat ini kita ada pengurus itu ya, pengurus dan staf itu ada 19 orang ya. 19 orang, alhamdulillah. 19 orang. Kalau misalnya nih ada pemirsa Alsen TV ini sekarang Kang yang mau ikut nih jadi relawan, gimana caranya? Mangga silakan silakan bisa langsung, tadi juga mungkin bisa langsung DM atau misalkan langsung datang ke Rumah Singgah Al-Fatih. Insyaallah banyak kebaikan-kebaikan yang bisa nanti di sana kita kolaborasikan insyaallah. Oke, jadi kita ini pemirsa Alsen TV boleh langsung datang ya ke Rumah Singgah Al-Fatih di Jalan Sukagali nomor 7. nomor Kalau 7. untuk di Sarijadi itu Jalan Sarijadi Raya nomor 2. Oke, nah Jadi ada 2 nih. Alhamdulillah sampai saat ini kita baru 2 ya, rumah singgahnya baru 2. Kalau untuk di Sukagali itu untuk rumah singgah yang anak-anaknya diantar sama bapak dan ibunya. Karena kita coba buat satu kamar itu kita sekat-sekat lagi, ada pintunya gitu. Jadi lebih privasi. Nah, kalau untuk di Sukagali di Sarijadi itu yang diantar sama ibunya saja dan di 12 tahun ke bawah. Jadi kalau untuk anak-anak yang sudah balik gitu ya, sudah balik itu tetap nanti di singgah 1. Tapi kalau untuk di singgah 2 itu anak-anak yang hanya diantar ibunya saja dan di bawah 13 tahun ke bawah ya. wah, Masya Allah Masya ya. Allah, sudah ada 2 nih. Apakah akan menambah lagi mungkin? Kalau sekarang hanya di Bandung kah atau di kota lain ada juga rumah singgah? Ya, kalau untuk saat ini masih di Bandung, insya Allah kita pengen bikin kita pengen mantesin dulu sistemnya gitu ya, kita benar-benar sistemnya kuatin dulu, insya Allah mohon doanya juga harapan kami memang bisa tersebar di rumah sakit rujukan di Indonesia gitu. Jadi setiap di mana ada rumah sakit rujukan di situ ada rumah singgah Al-Fatih. Insyaallah Wah, mudah-mudahan. Masya Allah ya, kita doakan semoga Rumah Al-Fatih ini bukan hanya tersebar di Bandung, tapi di seluruh Indonesia ya. Amin, ya Allah. Nah, Kang Yaya nih, kan selama bulan Ramadan ini, ada program khusus nggak yang dijalankan Rumah Singgah Al-Fatih? Ya, ya tadi mungkin programnya tadi Tabarok Iftar itu insyaallah kita coba masih kejar untuk kita coba memfasilitasi para pendamping pasien yang di rumah sakit gitu, karena mereka jangankan untuk beli makan yang mereka nggak bisa ninggalin pasiennya gitu, walaupun dan makanan di rumah sakit kan hanya untuk pasiennya gitu, yang paling makan kan jam 7 dan jadi kalaupun ada makanan ya mereka paling makan yang sisa malam atau misalkan yang siang gitu. Jadi kita coba fasilitasi di sana gitu. Alhamdulillah sekarang udah jalan beberapa tahun ini di tahun ini insya Allah kita coba targetkan di 1000 porsi insya Allah. Oh, Masya Allah. Nah, kalau makanannya sendiri Kang Yayan, itu dari masak sendiri atau ada dari catering Kang Yayan? Nah, kalau yang biasanya kalau kita program Ramadan ini kita catering ya, ada vendor gitu. Jadi biasanya kita beberapa vendor gitu. Jadi insya Allah pengennya sih selain kita menebar manfaat juga untuk para pendamping di rumah sakit, menebar manfaat juga untuk catering-catering yang memang misalkan catering-catering kecil gitu. Jadi kita coba berdayakan juga. Oh, Masya Allah. Kalau untuk sehari-hari di rumah singgah, yang masaknya siapa nih Kang Yayan biasanya? Nah, kalau untuk di rumah singgah Al-Fatih sehari-harinya itu orang tua pasien. Jadi ada relawan yang ada petugas yang memang bagian dapur sebetulnya, dia yang ngatur menunya dan segala macam. Nah, kalau untuk masak, bersih-bersih segala macam, rapi-rapi itu semua orang tua pasien. Jadi mereka sudah benar-benar merasakan kayak di rumah sendiri aja. Berarti udah merasa nyaman sepertinya ya? Alhamdulillah. Wah, Masya Allah nih. Oke, balik lagi nih ke ke program yang tadi sudah dijelaskan lagi. Kalau nggak salah di videonya itu ada program
tahsin ya sama apa tadi lupa, pokoknya ada program tahsin gitu loh untuk pasien dan untuk orang tua pasien gitu tuh. Gimana tuh program tahsinnya, boleh dijelaskan? Ya, kalau untuk di rumah singgah Al-Fatih kita coba, kalau kita sih sama teman-teman bilangnya semi pesantren ya. Jadi harapannya mereka bukan hanya sekedar ikhtiar dunianya, karena kalau untuk datang ke rumah sakit, ngejar obat-obatan yang terbaik, itu ngejar dokter yang terbaik, itu sudah ikhtiar dunia. Nah, kita coba di rumah singgah Al-Fatih ini kita coba kejar akhiratnya juga gitu. Karena obat itu kan, terus dokter, fasilitas rumah sakit itu hanya sekedar wasilah gitu ya, tapi kita kesembuhan milik Allah gitu. Jadi kita coba ketuk pintu langitnya gitu. Jadi kalau di kami memang untuk orang tua pasien itu ada pelatihan ya, kayak ngaji gitu, terus qiyamul lail, saum Senin Kamis itu insya Allah rutin. Terus yang terutama di rumah singgah Al-Fatih itu mereka ibu-ibunya gitu, ibu-ibunya dan anak-anak yang sudah balik ya 13 itu udah pakai hijab semua gitu. Kita udah wajibkan, karena kalau kita selalu sudah bilang ke mereka bahwa ini bukan aturan rumah singgah, tapi ini aturan Allah gitu. Kalau nggak mau ikut aturan rumah singgah aturan Allah ya silahkan gitu, cari rumah singgah yang lain. Jadi kita juga punya cerita kemarin, dari Papua itu kan tinggal 1 tahun 3 bulan di rumah singgah Al-Fatih. Dia nggak pulang gitu karena dengan biaya dan sekali jalan itu kan 10 juta ya, dengan swab dan lain-lain gitu, dengan tiket pesawat itu 10 juta sekali jalan. Dan mereka tinggal, ibunya tuh nggak kenal huruf sama sekali gitu, orang tuanya nggak kenal huruf sama sekali. Akhirnya di rumah singgah dipaksa untuk mengaji dan segala macam. Alhamdulillah gitu, mereka mau sholat, mau ngaji gitu, alhamdulillah. Terus kayak ada orang tua dari Lampung, di rumahnya tuh nggak biasa pakai kerudung, pas di rumah singgah dipaksa pakai kerudung, pakai hijab gitu ya. Katanya pas saya tanya itu, justru sekarang di rumah tuh aneh kalau buka kerudung gitu. Masya Allah. Di kampungnya tuh kalau nggak pakai kerudung tuh aneh banget gitu. Jadi ya alhamdulillah gitu. Misal ya mungkin setidaknya mungkin kayak Allah ridho, dan itu bisa jadi jalan kesembuhan untuk anaknya. Insya Allah. Terus kalau misalnya di waktu program tahsin nih, mungkin di hari apa gitu ya, itu tuh apakah ada misalnya undang ustadz untuk tahsin bersama atau gimana? Jadi kalau untuk ngaji itu, program Quran itu kita ada gurunya khusus. Jadi setiap pekan itu ada 2 kali di rumah singgah, 1-2 kali di rumah singgah, 2 kali. Terus kalau untuk imam qiyamul lail juga 1 pekan 1 kali. Jadi selain mereka qiyam sendiri, kita juga datangkan imamnya juga gitu. Jadi lebih khusyuk. Terus kalau untuk kajian ruhiyahnya itu setiap Jumat. Terus untuk kajian kayak bahasa Arabnya itu setiap Rabu. Kita juga ada kajian-kajian inspiratif juga gitu, alhamdulillah. Wah, Masya Allah banget ya. Nah, kayaknya Bu Zia tuh penasaran nih sama kalian. Kenapa kalian itu mau bergabung atau mau mendirikan rumah singgah Al-Fatih ini? Apa motivasinya bagi kalian? Motivasinya, kalau saya sih motivasinya kan khairun nas anfa'un nas ya, kebaikan manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Jadi tadi ingin membantu para pasien gitu ya. Terus kalau saya selalu berpikir bahwa jangan sampai ada lagi anak-anak yang terputus pengobatannya gara-gara nggak punya biaya gitu. Saya nggak punya dana, saya nggak punya uang gitu ya. Saya yang punya tenaga ya ini ya, yang saya wakafkan insya Allah gitu, untuk bisa berjalan di rumah singgah Al-Fatih ini. Masya Allah sekali ya, pemerintah ya, sangat menginspirasi sekali Kang Yayan ini. Semoga bisa ditiru oleh kita semua, terutama pemirsa Alsen TV. Iya, betul sekali. Ini pertanyaan lagi ini Kang Yayan. Kalau misalnya tadi kan ada kegiatan yang tahsin, terus puasa Senin Kamis dan lain-lain nih. Kalau misalnya ada pasien yang non Muslim, apakah diterima juga atau gimana? Ada nggak? Sampai saat ini belum ada sih Teh. Sampai saat ini belum ada. Tapi kalau untuk pasien mualaf itu ada, itu juga jadi concern kami gitu, untuk mereka diarahkan untuk berhijab, diarahkan untuk coba belajar ngaji lagi gitu. Alhamdulillah. Masya Allah ya, wanita. Nah, kalian satu pertanyaan terakhir nih Bu Zia. Pesan dan harapan apa untuk semua orang yang menyaksikan tayangan hari ini?
dari Kang Yayan? Pesan apa ya? Kalau untuk pesannya mungkin sekecil apapun kontribusi kita ya, ya jalankan gitu insya Allah. Bantu, mungkin ada tetangga atau ada saudara atau misalkan melihat ada yang memang membutuhkan untuk dibantu kesehatannya gitu, kayak gitu, untuk pengobatannya, silakan gitu, misalkan bisa bisa menghubungi kami atau bisa langsung bantu arahkan ke rumah sakit gitu kan ya. Yang penting seperti yang tadi saya sampaikan, jangan sampai lagi ada anak-anak atau pasien-pasien yang terhenti pengobatannya gitu karena ketidaktahuan aturan di rumah sakit, ketidakmampuan biaya gitu ya. Jadi yang mudah-mudahan itu bisa bisa jadi amal jariah buat kita gitu. Karena kalau saya suka dikuatin sama ustadz gitu, sama asatidz di rumah singgah, sama pembina rumah singgah juga. Allah kan berfirman bahwa siapa yang menghidupkan satu orang manusia itu sama dengan menghidupkan seluruh manusia di muka bumi ini. Siapa yang membunuh satu manusia berarti sama dengan membunuh seluruh manusia di muka bumi ini. Jadi bayangkan gitu ya, kalau kita pengen ditolong sama Allah, ya kita mudahkan urusan orang selama saudara muslim kita gitu. Jadi yang mudah-mudahan gitu ya, dengan kita menolong saudara muslim kita dimudahkan di urusan di dunia dan di akhirat sama Allah. Wah, Masya Allah sekali ya. Jadi pelajaran nih buat saya pribadi dan juga pemirsa ASEAN TV. Sekecil apapun kita menolong orang, itu akan memberikan berkah bagi orang tersebut ya. Insya Allah bermanfaat. Sangat bermanfaat sekali. Nah, oke, kalau gitu terima kasih banget nih kalian udah menyempatkan waktunya, untuk berbincang-bincang di ASEAN TV ini bersama kita Ibu Zia ya. Terima kasih banyak. Ini banyak banget pembelajaran ya bagi kita semua, banyak banget inspirasi yang kita dapat pada hari ini. Nah, nanti jika ingin mengetahui lebih lanjut tentang Yayasan Rumah Singgah Al-Fatih ini, bisa langsung cek di IG-nya rumahsinggahal-fatih.id gitu ya. Dan ini mungkin sekali lagi untuk kita juga ada YouTube channelnya juga. Ada YouTube channel. Cuman lebih banyak kajian sih di sana. Mungkin kalau untuk pengen yang lihat kajian Rumah Singgah Al-Fatih, itu bisa di Rumah Singgah Al-Fatih, itu di channel Rumah Singgah Al-Fatih gitu. Oke, nah ada channel YouTube-nya nih Bu Renita. Iya, boleh di subscribe juga ya. Iya, betul. Selain men-subscribe ASEAN TV, jangan lupa berarti subscribe juga channelnya Rumah Singgah Al-Fatih. Namanya itu apa? Rumah Singgah Al-Fatih. Rumah Singgah Al-Fatih. Masya Allah. Ya. Terima kasih banyak Kang Yayan untuk waktunya. Terima kasih. Oke, nah setelah kita tadi berbincang-bincang dengan Kang Yayan, pemirsa ASEAN TV jangan kemana-mana dulu ya, karena akan ada tayangan selanjutnya yaitu kultum dan tilawah. Jadi jangan beranjak, tetap di ASEAN TV. Nah, iya betul sekali. Selain jangan lupa juga nih untuk tadi kan di awal kita sudah ngasih tahu akan ada giveaway ya Bu Zia ya. Nah, giveaway-nya itu adalah gampang banget pemirsa ASEAN TV. Hanya tinggal menjawab pertanyaan dari kita nih Bu Zia. Nanti kita akan bacakan pertanyaannya. Nanti pemirsa ASEAN TV tinggal langsung jawab saja melalui live chatnya di komennya. Nanti pemenangnya akan langsung dihubungi oleh panitia. Pertanyaannya apa sih Bu Renita? Sudah siap untuk mendengar pertanyaannya? Simak baik-baik ya. Pertanyaannya ada 2, jadi insya Allah yang dapat giveaway-nya juga 2 orang ya Bu Zia. Wah, Masya Allah ya. Ya, siapa yang beruntung, siapa cepat dia dapat. Nah, iya ya. Kalau misalnya jawabnya betul dan jawabnya paling pertama nih yang awal, insya Allah dapat ya giveaway-nya. Oke, siap. Nomor 1 nih pertanyaannya adalah, Rumah Singgah Al-Fatih khusus menangani pasien pada usia berapa? Oke, langsung dijawab nih. Siapa cepat dia dapat. Oke, nah sekarang ke pertanyaan kedua. Kita simak baik-baik ya. Apa saja pelayanan yang diberikan oleh Rumah Singgah Al-Fatih untuk pasien? Bu Zia ulangi lagi. Apa saja pelayanan yang diberikan oleh Rumah Singgah Al-Fatih untuk pasien? Yuk, tuliskan jawabannya di kolom komentar ya. Nah, iya langsung aja. Nanti kalau misalnya tadi sudah saya bilang juga, kalau misalnya sudah menjawab dan jawabannya betul, nanti langsung akan dihubungi oleh panitia dari ASEAN TV. Betul, karena akan ada hadiah menarik dari panitia ASEAN TV. Wah, seru banget.
Iya, oke Bu Zia. Kayaknya kita sudah hampir selesai ya acara Iya, kita hari tidak ini. terasa ya Bu Renita. Nah, kita tutup aja acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satia, umur 38 tahun, asal Indramayu. Anak saya namanya Dedi Hermawan, usia 11 tahun. Sakitnya tumor otak. Iya teh, itu ya gimana ya, tadinya bisa jalan, sekarang nggak bisa jalan, matanya itu tadinya ngelihat, sedih. Harapan orang tua mah ya gimana sih, ingin cepat sembuh ya. Kalau dokter ngomong tuh ya gimana rasanya tuh kayak pengen nangis saja. Sedih kayaknya, penyakit nggak disangka-sangka jadi seberat ini. Ya itu teh, sedih campur sedih, hanya ya sedih sih ngelihat anak seperti ini. Iya, sekarang Dedi lagi lemes badannya, habis kena disinar, katanya panas sih, jadi nggak mau makannya susah, minum susah, jadi badannya kurang itu, nggak ada itu tenaganya, lemes. Semoga Dedi cepat sembuh, harapan orang tua. Iya ya Dedinya dikuatkan, lahir batinnya dipanjangkan umurnya. Iya ya. Habis gimana ya, sabar sih teh, ini mah harus sabar ngobatin anak kan. Ya kan cuma itu aja, ngurusin Dedi kan tiap harinya, biar Dedinya semangat ya, Ded sembuh ya, Ded biar kuat Dedinya. Iya, berdoa mah ya, iya teh, berdoa itu tawakal teh. Iya, biar. Iya, alhamdulillah. Seneng banget, makasih donatur yang udah bantu Dedi. Semoga rezekinya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah membantu Dedi, makasih banyak. Kalau nggak ada rumah singgah saya di mana tempatnya. Dedi mau pulang dulu ya ke Indramayu ya, nanti kesini lagi ke rumah singgah lagi ya, amin teh. Dedi semoga Dedinya dikuatkan lahir batinnya. Alhamdulillah sudah sampai Ded. Dedi senang, alhamdulillah. Jempol dulu, jempol. Alhamdulillah. Nah,
sih dari kelas 1 SD, mual, pusing gitu, terjadi panas, cuma berobat ke mantri 3 hari sembuh, nanti lama kambuh lagi. Pas periksa ke Cirebon, karena matanya sipit, disangkanya kan kena HP gitu, radiasi HP, ternyata matanya normal. Kata dokter mata Cirebon suruh di scan, ternyata hasil scan di Mitra Plumbon itu ada tumornya di kepala. Makanya dirujuk ke rumah sakit Bayangkara. Iya. Bayangkara Losarang. Ternyata dokter dari sana disarankan suruh ke rumah sakit Tumbuh Indramayu. Ternyata dokternya sama, itu juga suruh dioperasi. Makanya saya datang ke rumah sakit Indramayu melakukan operasi. Ternyata di Indramayu RSUD cuman di biopsi doang. Setelah di biopsi di Indramayu ternyata ada pembengkakan. Kata dokter suruh disinar. Makanya dirujuk ke rumah sakit Hasan Sadikin Bandung. Nah, pada bulan 5 saya datang ke sana, ke Bandung, menjalani sinar di sana selama 25 kali. Habis itu mau dioperasi, ternyata di rumah sakit Hasan Sadikin penuh. Makanya saran dokter suruh pindah rumah sakit, makanya pindah ke rumah sakit Santosa. Di situ mulai ada tindakan 2 minggu mendapat jadwal operasi sambil nunggu kamar. Minggu ketiganya baru dapat operasi karena udah dapat kamar. Dari Hasan Sadikin saya ke rumah singgah Al-Fatih dulu. Karena kita kan suruh datang lagi besoknya tuh. Kita karena jauh dari Indramayu, jadi nggak bisa pulang pergi, jadi nyari rumah singgah. Ternyata ada yang nunjukin dari dokter rumah sakit Hasan Sadikin suruh nyari rumah singgah. Di situ ada banyak rumah singgah, dikasih kartu nama. Kebetulan saya dapatnya di rumah singgah Al-Fatih, alhamdulillah. Nah, disitulah saya menginap di rumah singgah selama menjalani sinar di Hasan Sadikin tuh. Nah, sekarang setelah dioperasi di rumah sakit Santosa, ternyata kontrol setiap bulan, bulan kedua dongol lagi, tumbuh lagi gitu. Makanya rumah sakit Santosa bedah sarafnya menyarankan suruh disinar lagi. Makanya menjalani sinar lagi selama 30 kali. Habis itu dokter belum bisa ngasih keputusan. Dokter suruh berobat jalan sebulan sekali sambil lihat perkembangan. Itu keputusannya. Saya orang tua sih mengharapkan ya ada operasi lagi gitu, biar nggak benjol, masa kepalanya benjol, suruh rata lagi gitu kalau bisa. Cuman dokter nyaranin suruh berobat jalan dulu karena tumornya dikategorikan tumor ganas, penyakitnya sangat berat katanya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pengurus Al-Fatih dan juga para donatur. Semoga mereka diberi rezeki yang berlimpah dan diterima ibadah amalnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Harapan saya sih ya, karena belum sembuh total gitu ya, mudah-mudahan dokter begitu berobat jalan ada keputusan lagi, entah dioperasi atau gimana, yang penting sembuh anak saya gitu. Saya orang tua Dedi Hermawan dari Indramayu mengucapkan makasih banyak buat donatur cinta Quran. Semoga berkah, semoga diberi rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah tidak terasa sudah hampir waktunya waktu berbuka. Adapun peristiwa yang sudah terjadi hari ini, semoga kita tetap diberikan kesabaran dan tetap bersyukur kepada Allah. Sambil menunggu waktunya berbuka puasa, marilah kita bersama-sama mendengarkan kultum yang akan disampaikan oleh Ibu Nita dan juga tilawah yang akan dibacakan oleh Bapak Guru Ganjar, yaitu surat Al-Fat ayat 1-29, surat Al-Hujurat ayat 1-18, surat Qaf ayat 1-45, dan surat Az-Zariyat ayat 1-30. Semoga amalan baik hari ini diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sholli shodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qouli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Alsen TV semuanya yang dirahmati Allah dimanapun berada. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu menjaga kita, selalu memenuhi seluruh kebutuhan kita, yang tahu banget urusan kita. Yang karenanya lah kita masih diberi kenikmatan untuk hadir dalam bulan suci ini. Bulan di mana segala kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada panutan kita, teladan kita, idola kita, Nabi Muhammad SAW. Pemirsa Alsen TV masih semangat kan ya? Puasa di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, semoga pemirsa semua masih bisa fokus untuk terus berbuat kebaikan, menjaga waktu sholatnya, istiqomah dalam membaca Qur'annya, mengiringi setiap aktivitasnya dengan zikir. Jangan biarkan semangat itu kendor ya. Berjuang sebentar di Ramadan ini akan mendatangkan takwa untuk waktu yang lama. Karena pada dasarnya Allah menghendaki kemudahan untuk kita, bukan kesulitan, apalagi kepayahan. Nah, pagi ini untuk mengisi waktu subuh pemirsa Alsen TV, saya akan sedikit berbagi ilmu. Sedikit mengingatkan kembali, karena barangkali pemirsa justru lebih tahu dari saya atau lebih dulu tahu dari saya. Tapi sebelumnya, di subuh yang penuh berkah ini, mari kita sematkan doa untuk saudara seiman kita di negeri Palestina, yang saat ini kekhusyuan ibadah saudara-saudara kita di bulan Ramadan kembali diusik oleh para Zionis. Mari kita kirimkan doa dan dukungan terbaik untuk saudara-saudara kita yang sedang berjuang di sana. Nah, baik, tidak perlu berpanjang kalam, kita akan mulai kultumnya ya. Dalam kultum ini, saya akan memulai dengan pertanyaan. Apakah pemirsa semua bangga menjadi seorang muslim? Nah, kalau ya bangga, hal apa yang bisa membuat pemirsa begitu bangga menjadi seorang muslim? Pertanyaan keduanya, pernahkah pemirsa mendengar kalimat Ishhadu bi anna muslimun, yang artinya saksikanlah saya bahwa saya adalah seorang muslim? Nah, silakan pemirsa Alsen TV menjawabnya sendiri, boleh menjawab di komentar YouTube atau misalnya cukup dalam hatinya sendiri. Banyak kisah sahabat Rasulullah SAW yang bisa kita ambil ibrohnya. Bagaimana mereka bangga akan statusnya sebagai seorang muslim walau nyawa jadi taruhannya. Kita mulai dengan kisah Bilal bin Rabah, seorang muadzinnya Rasulullah, yang dengan percaya diri menyuarakan keislamannya, menyuarakan identitasnya sebagai seorang muslim lewat kalimat ahadun ahad, walau sedang di ujung kematian karena siksaan kaum kafir Quraisy. Atau kisah Umar bin Khattab yang mendatangi kumpulan kaum kafir Quraisy di dekat Ka'bah dan berkata, "Hei, aku sudah jadi pengikut Muhammad." Walau pernyataannya itu berakhir dengan baku hantam bersama para kaum kafir Quraisy. Terakhir, mungkin kisah Abdullah bin Mas'ud yang membacakan surat Ar-Rahman di hadapan majelis kafir Quraisy. Dengan lantang Abdullah bin Mas'ud membacakan surat itu. Tapi kembali, Abdullah bin Mas'ud mendapatkan pukulan dan tendangan. Apakah beliau merasa jera? Tidak. Besoknya Abdullah bin
Abdullah bin Mas'ud bermaksud untuk kembali melakukan hal yang sama, tapi dicegah oleh Rasulullah. Nah, pemirsa sekalian, kalimat isyhadu bi anna muslimun itu sebuah deklarasi dengan penuh percaya diri bahwa aku ini seorang muslim loh. Dalam kalimat ini itu tidak ada ruang sedikit pun untuk minder dengan agama yang kita pegang. Nah, karena kita seorang muslim, jika seorang muslim sudah percaya diri dengan statusnya itu, maka di saat itu Islam akan memimpin, dan di saat itu keadilan akan dirasakan oleh seluruh umat manusia, muslim maupun non-muslim. Mungkin saja kita itu kurang terbiasa ya menyatakan diri melalui kalimat isyhadu bi anna muslimun, karena qadarullahnya kita terlahir sebagai seorang muslim dari keluarga yang muslim, atau masyarakat di sekitar kita yang mayoritas muslim gitu. Jadi dengan sendirinya orang-orang di sekitar kita tuh tahu ya kita muslim, ngapain sih kamu ngomong-ngomong kamu muslim gitu, ya kan? Itu yang biasanya terjadi. Tapi hal itulah yang membuat kadang kita merasa feel bangganya kurang, ya kan? Ngerasa bahwa ngapain ngomong-ngomong ke orang aku muslim, toh orang juga dengan aku pakai baju pakai jilbab misalnya, orang udah tahu aku muslim gitu. Kalau aku ke masjid, orang udah tahu aku muslim gitu. Tapi khawatirnya rasa biasa ini lama-kelamaan jadi hilang gitu. Jadi kalau namanya udah rutinitas, biasanya lama-kelamaan maknanya hilang, feel-nya hilang. Nah, menjadi muslim sebenarnya bukan urusan faktor keturunan aja. Menjadi muslim itu adalah sebuah kenikmatan. Gimana maksudnya kenikmatan? Gini ya pemirsa. Coba pemirsa hitung, ada berapa jumlah penduduk di dunia ini? Jumlah penduduk atau jumlah manusia di dunia ini. Menurut hitungan, ada sekitar 7,5 miliar manusia hidup di dunia. Nah, di antara ramenya penduduk bumi itu, siapakah yang Allah amanahkan untuk menjadi muslim? Apakah semuanya? Kan enggak ya. Jika dihitung lagi, hanya 1,8 miliar yang diamanahkan Allah menjadi seorang muslim. Salah satunya adalah Anda, salah satunya adalah saya, dan salah satunya adalah kita semua. Nah, ketika Allah mengamanahkan kita menjadi muslim, itu bukan main-main, itu bukan hanya iseng aja gitu, atau random aja Allah pilih gitu. Tapi itu benar-benar bagian dari rencana Allah yang paripurna. Menurut Ustadz Edgar Hamas, dalam salah satu bukunya disampaikan, kurangnya feel bangga itu bisa terjadi karena masalahnya mungkin ada dalam diri kita. Kita yang nggak bisa menghargai sesuatu kalau belum tahu nilai sejatinya. Nggak ngeh akan esensi di balik itu. Nah, para ulama lebih jauhnya menjelaskan gini. Ketika Allah memberikan hidayah kepada seseorang, atau ia dijadikan cinta kepada hidayah, sungguh sebenarnya Allah sedang menginginkan kebaikan untuknya. Jadi ketika kita diberikan hidayah sebagai seorang muslim, Allah tuh sedang menginginkan kebaikan untuk kita. Jadi mari kita ucapkan Masya Allah dan bersyukurlah akan hal itu gitu. Nah, betapa menjadi muslim adalah kenikmatan yang luar biasa. Pertanyaannya adalah, sudah berapa sering kita bersyukur kepada Allah karena kita seorang muslim? Pemirsa Al-Sen TV yang dirahmati Allah, kita semua Allah pilih sebagai muslim bukan untuk menjadi pemeran figuran saja. Ada misi mulia, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wajahidu fillahi haqqa jihadih huwaztabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min kharaj. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama ini. Maka, alasan pertama kenapa kita harus bangga dengan status muslim ini, karena kita adalah hamba pilihan Allah yang sedang memegang amanah. Dan kita ini adalah umat terbaik. Masih diragukan kalau kita ini umat terbaik di muka bumi? Coba baca Quran surat Ali Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummah
ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu, umat Islam, adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Lalu gimana nih cara saya, cara Anda, atau cara kita semua menunjukkan bahwa kita bangga menjadi seorang muslim? Mungkin kita bisa melakukannya dengan hal-hal yang sederhana dulu. Gak mesti kita pergi berperang, jihad, ayo jihad. Tidak seperti itu. Ada hal-hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu, tunjukkan karakter muslim dalam keseharian secara tawadu. Misal, waktunya sholat, ya sholat, gak ada alasan lain. Menjaga diri dari hal-hal yang haram. Tidak berlebihan dalam melakukan sesuatu. Setiap ucapan muslim itu hikmah, bukan celaan, apalagi kesombongan. Kemudian membiasakan adab-adab dalam keseharian. Pemirsa mungkin tahu ya, dari TKA atau TPA, kita suka diajarin sama ustadz atau ustazah. Ayo makan dan minum gak sambil berdiri ya. Atau ayo makan dan minum dengan tangan kanan ya. Nah, itu karakter-karakter seorang muslim. Jadi tidak ada alasan, wah saya nggak mungkin berjihad, oh saya nggak mungkin melakukan ini, oh saya nggak mungkin melakukan ini. Lakukan dari hal-hal yang kecil, lakukan dari hal-hal yang sederhana, asalkan istiqomah. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita ucapkan syukur setulus-tulusnya karena Allah menganugerahkan keimanan kepada kita. Mari kita ucapkan tasbih sekhusu-husunya karena Allah telah memilih kita menjadi seorang muslim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Pak Ganjar Permana. Insya Allah hari ini kita akan bertilawah di juz 26, diawali dengan Quran surat Al-Fat ayat 1-29, dilanjutkan Quran surat Al-Hujurat ayat 1-18, dan Quran surat Al-Qaf 1-45, dan terakhir surat Al-Dzariyat 1-30. Baik, untuk mengawali tilawah hari ini kita awali dengan baca isti'adzah bersama-sama dan baca bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana dhalika indallahi fawzan 'azima wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhanna saw 'alaihim da'iratus saw wa ghadiba Allahu 'alaihim wa la'anahum wa 'adda lahum jahannam wa sa'at masira walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu 'azizan hakima inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa
فسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما آهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة
وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجار بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة
والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحما أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد
حسيد والنهل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأوحينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع
والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إن دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بإجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز أقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. Alhamdulillah, semoga dengan apa yang kita bacakan hari ini, baik yang mendengarnya atau yang membacanya, semoga mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.